anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafasi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku yang ada di tangannya, tidak masuk surga orang yang tidak masuk surga sehingga mereka beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak orang beriman hatta hingga dia tidak akan beriman kalian akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awalada adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah mau saya tunjukkan kepada kalian atas sesuatu apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Afshu salama bainakum, tebarkanlah oleh kalian salam sesama kalian. Rawahu Muslim. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhalahu fi qaryati ukhra fa'arsadallahu alamat rajatihi malakan. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seseorang laki-laki menziarahi akan saudaranya baginya laki-laki dalam sebuah kampung yang lain. Farsadallahu, maka niscaya maka menyuruh mencegat ada Allah Subhanahu wa taala atas perjalanannya akan malaikat. Wa zakara hadis ila qaulihi innallaha qad habbaka kama habbtahu fi. Sungguhnya Allah sungguh mencintaimu sebagaimana aku mencintai pada diriku sendiri. Pada seseorang. Ahbabta, aku mencintainya. ahbabta apa ya?
mencintai. Mencintai bakta, mencintai orang kamu, akannya saudara fihi pada dirimu sendiri. Ya. Langsung kan. Terus kamu. Bendera. Jelasin aja, aja. Penonton di belakang depan lagi depan aja belajar ada Ustaz. Kita tentang apa? Saya bisa disampaikan berapa hadis? Berapa hadis lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Bara' bin Azib dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ansar telah berkata tentang kaum Ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun, tidaklah mencintai akan mereka orang Ansar kecuali oleh orang mukmin. Wala yabghiduhum, dan tidaklah membenci akan mereka orang Ansar illa munafiqun, kecuali oleh orang munafik. Man ahabbahum, siapa saja yang mencintai akan mereka orang Ansar, ahabbahullahu, niscaya mencintai akannya seseorang oleh Allah. Wa man abghadahum, dan siapa saja yang membenci mereka orang Ansar, abghadahullahu, niscaya membenci akannya seseorang oleh Allah. Muttafaqun alaih. Di sini Nabi memberikan kelebihan kaum Ansar, yang dimana kaum Ansar siapa saja yang mencintai ada dong. Wa an Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda beliau, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali, adapun orang-orang yang saling mencintai mereka karena kemuliaanku, lahum manabirun, bagi mereka ada mimbar-mimbar, min nurin, dari cahaya, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u, yang cemburu akan mereka al-mutahabbun oleh para nabi dan para syuhada. Rawi Tirmidzi, hadis meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tirmidzi. Maqala, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Wa an Sayyidina Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah, dari seorang tabi'in Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, dakhaltu masjid Dimashq, aku pernah memasuki masjid Dimashq, Damaskus. Fa'idha fatan, maka ternyata ada seorang pemuda,
barrakus sanaya, yang sangat putih gigi-gigi serinya. Wa idzan nasu ma'ahu, dan ternyata manusia bersama mereka. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, maka apabila ikhtilaf mereka manusia fi syai'in, tentang sesuatu, asnaduhu ilaihi, niscaya mereka menyandarkannya perkara tersebut kepadanya pemuda. Wasadaru an ra'yih, dan mereka mengikuti dari pendapatnya pemuda. Fasa'altu anhu, maka aku bertanya tentangnya pemuda. Fakila, maka dikatakan, hadza Mu'adz ibnu Jabal, ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma kana minal ghad, maka tatkala adalah dari esok hari, hajjartu, aku berpagi-pagi untuk menuju masjid. Fawajadtuhu, maka aku menemukannya pemuda, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pada sabaqani bitahjir, sungguh dia telah mendahuluiku dengan berpagi-pagi ke masjid. Wajadtuhu yusalli, dan aku menemukannya Sayyidina Mu'adz, beliau sedang salat. Fantazartuhu, maka aku menunggunya Sayyidina Mu'adz hatta qada salatahu, sehingga beliau menyelesaikan salatnya beliau. Thumma ji'tuhu, kemudian aku mendatanginya beliau, min qibali wajhihi, dari arah mukanya beliau. Fasallamtu alaih, maka aku mengucapkan salam kepadanya Sayyidina Mu'adz, atasnya Sayyidina Mu'adz. Thumma qultu, kemudian aku berkata, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu, la uhibbuka lillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Faqala, Allah, maka beliau berkata, apakah karena Allah? Alillah, 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 alillah. Allah atau ini? Allah, apakah karena Allah? Fakultu, maka aku katakan Allah, karena Allah. Faqala Allah, maka beliau berkata lagi, apakah karena Allah? Fakultu Allah. Alillah, alillah. Allah. Ini barisnya kasroh ini. Kasrohnya ada yang menjarkannya. Siapa yang menjarkannya? Allah jelas. Fakultu, maka aku katakan Allah. Fa'akhadhani bihbuwati ridai, maka beliau memegangku dengan pinggir ridaku. Fajabadani ilaihi, dan lalu beliau menarikku kepadanya Sayyidina Mu'adz. Faqala abshir, maka beliau berkata, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah, maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, telah berfirman oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati, telah wajib cintaku, lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk karenaku, wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang berziarah karenaku. Hadis sahih. Rahu Malik, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta beliau, bi isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Qauluhu, adapun perkataannya Abi Idris, hajjartu, yakni bakartu, aku berpagi-pagi, wa huwa bi tasydidil jim, dan dianya dengan tasydid jim, hajja. Qauluhu, perkataannya Abi Idris, Allahi fakultu Allah. Al-awwal bi hamzah, yang pertama Allah, yang pertama pakai hamzah. Allah lil istifham, untuk
bertanya. Wasani dan Allah yang kedua bila maddin, dengan tanpa hamzah. Yang sama apa mutazawirinya apa artinya? Tahu kan? Yang mutazawirinya saling mengunjungi, orang-orang yang saling menziarah, berziarah, orang-orang yang saling mengunjungi. Iya. Fiya karena Allah. Bobar. Wa'an Sayyidina Abi Karimah Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, dan dari Sayyidina Abi Karimah yaitu Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu," apabila mencintai oleh seorang laki-laki akan saudaranya, "falyukhbirhu," maka hendaklah dia memberitahu padanya, hendaklah dia rajul memberitahu kepadanya akhah, annahu yuhibbuh, sesungguhnya ya rajul yuhibbuh, mencintai ya rajul akan akhah. Rahu meriwayatkan akan hadis oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi hadis sahih. Wa an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, memegang dengan tangannya Sayyidina Mu'adz. Faqala, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Tsumma usika ya Mu'adz, kemudian aku memberikan wasiat padamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu, jangan pernah engkau tinggalkan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir setiap salat, taqulu, kamu membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku atas mengingatmu dan bersyukur padamu dan membaguskan ibadah padamu. Hadis sahih, rahu meriwayatkan hadis oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki adalah ia laki-laki di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajulun faqal, maka lewatlah seseorang dan ia seseorang laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza, sesungguhnya aku sungguh mencintai orang ini." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lam tahu, apakah kamu telah memberitahunya?" Faqala, maka laki-laki itu berkata, maka seorang laki-laki tadi berkata, "La, belum." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu beritahulah, a'limhu, kamu beritahukanlah padanya." Falahiqah, maka dia segera mengejarnya, maka dia laki-laki segera mengejarnya seseorang tadi. Faqala, maka
ia laki-laki berkata kepada temannya itu, Inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka ia seorang menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Sesunggunya cintamu yang apakah cintamu alladhi orang apakah cinta kamu apakah kamu orang alladzi ahbabtani, mencintaiku karena Allah. Apa arti teman-teman itu? Nggak ngerti teman-teman? Hah? Ada arti? Diterjemah? Yang diterjemah? Semoga engkau dicintai oleh Allah. Ya. Apakah semoga engkau dicintai oleh Allah karena engkau mencintai karena engkau mencintaiku karena Allah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan akannya hadis oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sahih. Tuh babu alamati ya habballah hibbullah. Tadi kan ini judulnya tentang buka bab pertamanya tentang fadilah mencintai karena Allah. Kemudian apa? Dan anjuran untuk mencintai karena Allah. Ada berapa poin sini? 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, fadilah cinta kepada Allah. Kemudian motivasi untuk mencintai karena Allah. Yang ketiga, memberitahu seseorang bahwa dia mencintai seseorang tersebut karena Allah. Kemudian yang kelima, apa yang dikatakan ketika seorang mengatakan kepada kita dia mencintai kita karena Allah. Dari beberapa hadis ini, coba yang mana yang fadilah mencintai karena Allah? Dari Muhammad Sa'ad, sebutkan hadisnya yang mana? Daripada nggak ada pensarahan dari pembaca, ini kita tanyakan satu persatu. Yang mana hadisnya yang mengatakan cinta motivasi apa? Fadilah cinta kepada Allah. Muhammad Sa'ad. Kemana? Hah? Apa katanya lagi? Ini kan ada 5 poin babnya. Pertama, fadilah mencintai karena Allah adalah 5. Yang ditanyakan
di antara hadis-hadis yang banyak ini, mana hadis yang menunjukkan fadilah mencintai Allah, mencintai karena Allah? Fadilah orang yang mencintai karena Allah. Apa fadilah orang yang mencintai karena Allah? Sebutkan satu aja sebanyak itu. Kalau Ismail jangan ditanya lagi, karena hidupnya penuh dengan Allah. Nah, saat dibacakan, coba disimpulkan aja. Hah? Yang mana? Coba Farel, yang mana? Kamera Farel. Ya Allah, semuanya itu. Coba baca. Antum siapkan, lama kali mendengar. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Fadilahnya, mana fadilahnya kok? Fadilahnya yang mana di sana? Coba ayat mana fadilah orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah? Apa fadilah orang yang saling mencintai karena Allah? Yang lentang suaranya ada mic kan mic. Kasih mic. Dari bab ini, dalam hadis yang pertama kita bisa mengambil fadilah dari mencintai kepada Allah. Mencintai kepada Allah. Kita wajib cinta kepada Allah. Ini mencintai karena Allah, mencintai orang lain karena Allah. Apa fadilahnya? Bahwasanya Allah akan memberi naungan kita di akhirat nanti. Di mana naungannya? Di aras. Di aras? Di akhirat nanti. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Yang mana di situ tidak ada naungan selain naungan Allah. Allah. Mantap. Ada lagi yang lain? Coba Zahran, hadis yang lain. Fadilah orang yang saling mencintai karena Allah. Langsung sebut fadilahnya apa? Hadis nomor berapa? Riwayat siapa? Antum siapkan sebelum ditanya dulu. 1, 2, 3. Hadis Abi Idris Al-Khawlani. Apa itu fadilahnya? Fadilahnya wajib kecintaan bagi dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dengan nyambung. Coba Rizki Ramadan, apa fadilah yang lain? Mencintai karena Allah. Kamera. Kalau kameranya di tengah aja, biar kanan kiri ya. Lebih. Fadilahnya dari Sayyidina Mu'ad. Sebutkan fadilahnya dulu apa? Orang yang mencintai karena Allah, karena ketinggiannya Allah, maka Allah akan berikan mimbar-mimbar dari cahaya. Maka mencemburui akan mereka orang mencintai karena Allah oleh para nabi dan para syuhada. Kenapa dicemburui? Karena mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Allah, Masya Allah. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 386. Riwayat siapa? Riwayat Imam At-Tirmidzi. Kedudukan hadis? Hasan Sahih. Hadis Hasan Sahih. Oke. Kemudian masuk poin yang kedua. Ini motivasi untuk saling mencintai karena Allah. Motivasi untuk saling mencintai karena Allah. Boleh di Ramadan ini langsung? Kasih mikir. Karena di mana? Motivasi untuk saling mencintai karena Allah.
Bismillah. Motivasinya yaitu pada hadis 300 berapa? 7 307. ya. Oh, anjuran nggak bang? Nomor hadis berapa? Oh, beda kitab. Coba bacakan yang mana? Apa langsung. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zill. Pada hari ini yang Allah Akbar. Yang mana kalimat yang memberikan kita motivasi untuk mencintai karena Allah. Baik, apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat, aina mutahabbu nabi na bijalali, di manakah orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku. Iya tuh bang. Yang kalimat motivasinya yang mana? Motivasinya masih belum connect. Yang lain bang. Yang lain bang. itu bisa dikatakan sebagai fadilah ya kan? Yang kalimat motivasi ini penyemangat kita, pemberi semangat, ya membuat kita untuk bersemangat saling mencintai karena Allah. Yang mana? Boleh? Ada yang sudah dapat? Nabil, silakan mic, kamera. Salah satu motivasinya adalah afsyus salam bainakum. Di segi mana? Jadi untuk mendapatkan saling mencintai itu salah satu caranya adalah saling menyebarkan salam. Allah. Itu kalau di dalam sifat, pertama ada maksud dan tujuan, kemudian fadilah, kemudian cara mendapatkan pertama didakwahkan, kemudian latihan dengan cara mendapatkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Itu cara mendapatkan. Ini yang mana kalimat yang mana yang memberikan kita motivasi untuk saling mencintai karena Allah. Bukan cara mendapatkan, tapi motivasinya. Barang siapa yang mencintai saudaranya, maka seseorang tersebut akan dicintai oleh Allah. Ya. Yang mana ada siapa? 385. Coba dibacakan. Man ahabbahum ahabbahullahu. Ya. Wa man abghadahum abghadahullahu. Ya. Pas. Siapa saja yang mencintai, man ahabbahum, siapa saja, artikan? Siapa saja yang mencintai akan mereka orang-orang Ansor, niscaya mencintai akannya seseorang oleh Allah. Dan siapa saja yang membenci mereka orang Ansor, maka niscaya membenci akannya seseorang oleh Allah. Ya, ini khususnya kepada orang Ansor
bisa juga. Ini yang namanya motivasi. Tidak mencintai karena mereka kecuali orang beriman, pemberi semangat. Nah, tidak ada orang yang mencintai orang-orang Ansar kecuali orang-orang beriman, dan tidaklah membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Ada yang lain lagi? Davis, kira-kira? Coba. Apa, jangan berikan saja. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Hadis 387. Baca. Wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku. Iya. Lanjutkanlah sampai habis. Itu ya, Bang. Itu. Wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sebutkan hadis riwayat siapa? Kedudukan hadis sahih. Sahih. Dari siapa? Perawinya? Abi Idris. Akhulani. Imam perawinya siapa? Imam Malik. Imam Malik. Dalam kitab Muwatta. yang lengkap ya, dengan sanad yang sahih. yang sahih, insyaallah. Kemudian di sini yang poin yang ketiga adalah memberitahu oleh seseorang kepada orang yang dicintainya bahwa ia mencintai karena Allah. Coba yang mana hadisnya? Syafirullah. Jangan dulu. Boleh dipikirkan dulu. Kasih waktu 15 detik. 15 detik. Ada yang mengatakan memberitahu seseorang bahwa ia mencintai karena Allah. Boleh Ustaz Ilyas, langsung. Kamera. Anda yuhibbuhu. Allah. Hadis nomor 388. 88. Artikan. Artikan. Apabila mencintai oleh seseorang akan saudaranya, Ya. maka hendaklah dia memberitahukan akannya saudara, sesungguhnya dia mencintainya saudara. Coba dengan kata-kata yang lebih ringkas, yang dengan maksud pemahaman langsung. Pakai bahasa Minang juga nggak apa-apa. Apabila kita mencintai akan seseorang, maka kita memberitahukan bahwasanya kita mencintainya. Hadis riwayat Abi Karimah Al-Miqdadi bin Ba'ad ya Karibah. Rawahu Abu Daud. Abu Daud wa Tirmidzi. Hadisun sahihun. Allah. Boleh langsung. Angga Prima, jangan mau kalah. Satu hadis lagi tentang memberitahu orang yang dicintai karena Allah. Langsung. Ya Rasulullah, inilah Ya Rasulullah, inni la uhibbu hada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lamtuhu. Ya, coba jelaskan. Ketika seseorang yang ada dekat Nabi
Lalu ketika seseorang yang berada di dekat Nabi, lalu ada orang yang jalan atau lewat di hadapannya, maka seorang yang di dekat Nabi ini katakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai dia." Maka Rasulullah SAW katakan, apakah ia mengetahuinya? Jadi Rasulullah katakan kepada teman duduknya ini, dia tahu orang tu. Aku masih paham. Itu kece orang yang di samping Rasulullah nak tahu Rasulullah ya. Itu cek Rasulullah kita tahu dulu ya. Nah, sudah tenang baru ya apa kan ini kece ke orang yang cintai tadi tu. Kece. Woi Johnny, ambo cintaimu karena Allah. Atau kece si Johnny itu kan. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah. Allah. Masya Allah. Ini jarang-jarang terjadi ya di tengah masyarakat. Biasa ini cuma terjadi antara lawan jenis. Ya. Karena bukan ilah, hanya orang berbuat seperti begitu. Untuk lebih jelasnya kita minta kepada saudara Muhammad Fadil atau Fadil dan Rizky Ramadan untuk mempraktekkan di depan. Silakan. Agak-agak. Kamera. Baik. Sorot dong. Ya, ini apa namanya? Praktek dengan konsep hadis yang tadi. Bertiga, tambah yang menjadi ya, yang kita bilang menjadi nabi ya, yang mempraktekkan lah gitu. Kita mintakan kepada Iqbal langsung. Jadi tadi bahasanya kan mengejar ya dan ya, makanya mengejarkannya. Kita ulang ya. Antum dengar apanya hadisnya, nanti antum praktekkan. Semua seorang laki-laki ada di dekat Nabi. Ya, ada di dekat Nabi. Laki-laki terserah yang mana? Lewatlah seorang laki-laki. Lewat ya. Ya Rasulullah, kata yang lain ini. Ini ngomong kepada Iqbal ya. Ya Rasulullah, yang bilang ya Rasulullah baik. Wahai Iqbal, sesungguhnya saya cinta kepada seorang itu. Lalu Iqbal tanya, emang abang udah bilang sama dia? Kalau abang cinta sama dia, belum. Kalau begitu kasih tahu. Coba praktek dulu. Ini lewat. Ini di depannya. Sini. Silakan. Baik. Silakan. Astagfirullah. Zahran dan Umar, silakan depan langsung. Sudah. Tidak. Cek friend. Percakapan sehari-hari di situ depan. Silakan. Ini udah yang kedua nih, jangan sampai ada yang ketiga lagi nanti tukar-tukar terus. Kapan kita apa ya? Baik. Silakan. Maju dulu, maju depan. Coba, silakan. Silakan lah. Sampai satu lagi tadi? Satu lagi? Ketiga sama Umar ya? Yang depan. Tanda tangannya. Allah. Di sini depan nih. Dihitung pahala nih, Praktek hadis nih, silakan. Dari sal. Kalau dari salnya dapat sanad nih langsung. Silakan.
Seperti yang tadi disampaikan, udah jangan bolak-balik kitabnya lagi. Kalau santri pakai akhi lah, akhi. Allah. Ini yang kedua, ketiga. Bersedia enggak? Silakan galang penggantikan Astagfirullah. Hah? Bersedia galang cepat. Ngomong orang aja pandai. Kalau siapa yang bersedia? Depan lo. Yang bersedia aja. Oke, Irfan sama Ibnu silakan. Allah. Silakan. Ini memang dari Ilham dari pesanannya nih. Tarik tangannya. Angkat lah, lama kali angkat. Ayo cepat. Cepatlah. Allah. Yang lewat siapa? Oke. Kasih mic sama itu. Mana mic tadi? Biar kedengaran suaranya. Yang lewat siapa yang lewat? Pantai yang pegang dia, yang pegang lah, mic-nya. Yang mengatakan cinta kan si Irfan nanti. Allah. Ada si Irfan yang jalan. Ada yang ngomong. Oke. Kamera siapa ya? Action. Cut. Lewat sini. Ya. Ya. Biar dengar. Biar pikirnya mana? Oke, baik. Umar. Wahai Umar. Iya aja. Sebenarnya juga apa, Pak? Duduk sini ya. Wahai Umar, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Namanya siapa? Yang lewat tadi. Siapa namanya? Bang Ipin. Tanya ke Umar. Apakah engkau sudah memberitahukannya? Belum. Maka beritahukanlah kepada dia. Cepat. Kejarnya. Kepikiran ngomongnya. Pencet tangannya, Man. Bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia agak aneh ya. Ya Ibin. Ya Ibin. Yang jelas ya. Ya Ibin. La uhibbullah. Ya Ibin. La uhibbuka fillah. La uhibbuka fillah. Ana la uhibbuka. Pakailah. Yang pakai redaksi yang tentunya. Ya Ibnu.
Ya la uhibbuka. Pakai lah, langsung aja. Ana uhibbuka. Ana uhibbuka fillah. Allah. Allah. Gimana syarat? Oper. Pakai bahasa Indonesia juga apa, Pak? Coba kasih habis saja di sini. Semoga mencintaimu oleh A'indaka ukhtun. Cukup. Udah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi ya saya bilang pastilah dengan kejadian yang hari ini 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 2 tahun, insya Allah hadis ini akan selalu terbaca, hadis ini akan ingat dengan Ibnu, dengan Irfan, dengan Umar. Ini satu kenangan nanti, suatu saat, ya semuanya. Oke, itu yang poin yang keberapa tadi? Ketiga. Kedua tadi kan motivasi, yang ketiga memberitahu. Kemudian yang keempat ya. Ya. Apa yang diucapkan oleh Ibnu? Seharusnya apa yang diucapkan oleh Ibnu ketika Irfan mengatakan bahwa Irfan mencintai Bang Ibnu karena Allah. Apa seharusnya diucapkan oleh orang yang diucapkan kepadanya? Boleh dilihat hadisnya 15 detik dari sekarang. 15 detik dari sekarang. Boleh. Ramadhani langsung. Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Oke. Itu satu hadis. Hadis yang lain ada? Ayo, Rizky Hamdan. Rizky Hamdan. Ada? Ada? Rizky Hamdan? Ada? Rizky Ramadan? Ada? Ada yang lain? Fadli? Nggak ada? Antum ada nyari ya? Itu bilang enggak. Fatur, insyaallah Fatur ada. Hah? Nggak ada ya, cuma itu aja. Kalau ada yang lain, boleh dikasih tahu dari teman-teman. Nggak ada, itu aja satu. Ada? No? Ada? Ya jawabannya. Selain hadis itu? Hah? Diam? Yang mana tuh? Sayyidina Mu'adz. Oke. Oke, jawabannya seperti yang disampaikan dari tadi ya. Ahabbakal ladzi ahbabtani lahu, dihafalin itu. Sehingga ketika Irfan menyatakan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Allah. Terus sekarang bagaimana kalau buat belajar dua kelompok yang bisa saling nanti diberikan pertanyaan, ketika jawabannya tidak sesuai boleh dibantah dengan kelompok yang lain. Gimana? Bisa? Langsung putar mejanya dari Ibnu ke sana. Sini.
Ini putar ke situ. Putar aja, putar. Ada 4 poin. Pertama, coba disampaikan yang pertama apa tadi saat Iqbal yang ketiga. Apa? Memberitahukan. Yang keempat apa itu? Oke. Baik, langsung bab yang ke-47. Mic-nya sama siapa? Sampai giliran baca sekarang. Langsung Ramadhani baca. Babu alamati hubbillahi ta'ala li abada al-abada wal hati ala takhliq biha wasami fi tahsiliha. Artikan. Bab tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan anjuran atas meniru dengannya hamba dan berusaha untuk mencapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Biha kemana kembalinya? Ke hamba. Coba arti dari tafakuh, dari idat apa? Abdu itu maf'ul atau fa'il? Jadi amat cinta kepada Allah oleh maf'ul atau fa'il? Ya, tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Ya. Kemudian motivasi atas yang idat apa artinya? Biha kembalinya ke kemana kembalinya Ibnu? Biha ini kan taknis ke cinta Allah. Kemana Nabil Biha? Tanda-tanda taknis balik ke taknis. Itu tanda-tanda cintanya itu coba diartikan yang idat tanda-tanda cinta Allah, berakhlak dengan perkara yang dicintai Allah. Kemudian Dani artinya berusaha untuk mencapai kasih sayang Allah. Baik, lanjut ke itu. Waqala Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil belajar. Cepat kasih pakai temanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah ajaran kalian dari dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ma bartadda man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu
biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna law mata laimin dzalika fadlullahi ya'tihi man yasha'u wa yasha'u wallahu wasi'un alim. Wahai sekalian orang-orang beriman, siapa saja yang murtad dari kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kaum, dan dianya Allah mencintai mereka, dan mereka kaum mencintainya Allah. Dan bersikap lemah lembutlah atas orang beriman, tetap bersikap keraslah atas orang-orang kafir, dan dianya kaum maka berjihadlah pada jalan Allah, dan jangan kalian takut dan jangan dari tadi ingin pakai amar semua. Dan mereka tidak takut, mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela. Demikian karunia Allah yang memberikan oleh Allah pada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan wa qad adzantuhu bil harbi, siapa saja yang memusuhi bagiku akan waliku, maka sungguh aku menyatakan perang dengannya. Maka bagi yang lain silakan ya, yang judul di atas dicari-cari mana kecocokannya, berapa judul di atas nanti ditanyakan dari 2 kelompok. Terus Ramadan ini, wa ma taqarraba ilayya abadin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu, dan tidaklah mendekat kepadaku akan seorang hambaku dengan sesuatu mendekat kepadaku ilayya kepadaku, dan tidaklah mendekat ilayya kepadaku. Siapa yang mendekat? Hambaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai kepadanya ilayya kepadaku dari sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Iftaratuhu yang aku wajibkan atasnya siapa? Hamba. Alaihi yang aku wajibkan akannya perkara alaihi atasnya hamba. Wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa idza hatta uhibbuhu fa idza uhibbahu fa idza langsung terjemah dulu,
senantiasa oleh seorang hamba mendekat kepada mendekat kepadaku dengan menambah amalnya sehingga aku mencintainya hamba. Apabila ba'ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi sam'ahu bihi, maka apabila aku telah mencintainya hamba, niscaya adalah aku sebagai pendengarnya yang dia mendengar yang dianya hamba mendengar dengannya apa? Pendengar. Wa basaruhu alladhi yubasiru bihi, sebagai penglihat yang dianya hamba melihat. Wa ataf, kemana atafnya? Atafnya ke uhibbuhu. Atau uhibbuhu. Kemana atafnya Zahran? Tunggu, Zahran kemana atafnya? Faiza Iqbal kemana atafnya? Sehingga bisa kita ulang kalimatnya nanti. Iqbal, ataf kemana? Ilyas, ataf kemana? Itu Babasau. Wow itu ataf kemana? Sam'ahu. Nah, jadi bagaimana mengartikan wabasarahu? Ilyas. Ya. Lanjut nih. Kuntu basarahu, gitu apanya? Kuntu, niscaya adalah aku sebagai penglihat yang sebagai pandangan yang dia memandang. Tunggu, kemana kembali? Sebagai untuk lebih cocok diartikan jadilah aku sebagai pandangannya hamba yang dianya hamba melihat dengannya penglihatan. Wa yadahu allati yabatisu biha, dan jadilah aku sebagai tangannya hamba yang dianya hamba bergerak memegang dengannya tangan. Warijlahu allati yamsi biha, dan jadilah aku sebagai kakinya hamba yang ianya hamba berjalan dengan dengan kakinya. Wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'i zannahu. Maka dan jika aku meminta dan jika hamba meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Wala ini, dan apabila ia meminta pertolongan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Walain apa artinya? Walain, dan apabila. Walain banyak kan diartikan? Dan sungguh, dan jika. Dan itu apa artinya? Dan tidaklah, dan tokit, dan benar-benar.
Namanya itu apa artinya Nabi? Demi sungguh. Demi jika, ya. Demi jika ia meminta pertolongan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Ini apa artinya ista'ada? Meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Rawahul Bukhari. Terus makna adzantuhu, maknanya adzantuhu itu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu, mengumumkan padanya dengan bahwa sesungguhnya mengumumkan padanya muharibun lahu, memerangi, untuk memerangi. Apa artinya diedat? Orang yang memerangi. Jangan memerangi laginya. Nah, maksudnya apa itu? Jelaskan. Maksudnya apa? Ya. Jadi seorang hamba, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, maka segala keinginannya Allah akan penuhi. Keinginannya apapun itu, apapun keinginannya. Dan apabila orang mengganggunya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan perang kepada. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada seorang, maka tidak ada lawan tanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperangi oleh Allah, maka dia akan dikalahkan. Jadi prinsip hidup tuh kalau mau gampang tuh, mau mudah, jadilah orang yang dicintai Allah. Dan itu tujuan hidup orang beriman. Ya. Tujuannya apa? Mendapat cinta Allah. Kalau sudah dapat Allah, dapat seluruhnya. Itu bisa ditamsilkan dalam bayan seperti siapa namanya, pembantu raja, Ayas ya. Sering ya Ayas ketika dalam satu pertemuan para menteri ini cemburu sama Ayas karena siapa? Abu Nawas. Ini di bayan. Abu Nawas juga ada ceritanya. Tanyakan para menteri cemburu kepada Ayas karena raja lebih cinta, lebih sayang kepada Ayas. Ustaz. Biasanya dalam suatu perkumpulan seperti kita di pondok pesantren atau di kantor, di mana saja, itu biasanya ada orang-orang dekat dengan kepala, dengan ketua, dengan ustadz. Ada orang-orang yang didekatkan. Seperti Sayyidina Umar mendekatkan para penghafal Al-Quran. Dan orang yang didekatkan ini biasanya kan orang-orang yang memang memiliki kelebihan. Jadi biasanya orang yang didekatkan dengan amir ini, dengan ketua ini, dengan seorang pemimpin ini, biasanya diirikan, didengki. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Nggak? Kasar? Jangan kan dekat dengan pemimpin. Antara dua orang yang dekat saja kadang orang iri. Ini kenapa Fadil ini dekat kali sama Rizky? Cemburu kepalanya. Kadang-kadang. Apalagi kalau kepada seorang pemimpin. Lalu para raja tadi paham dengan perasaan para menterinya. Ini Ayas ini cuma seorang pembantu, tapi raja sangat sayang sama dia. Maka dikumpulkanlah para menteri itu dalam suatu ruangan. Seperti begitu, Rizky.
Ya Nabil? Pernah dengar wayang itu? Dikumpulkan dalam satu ruangan, lalu raja katakan kepada mereka, wahai para hadirin yang berhadir dalam majelis ini, saya umumkan, saya sampaikan kepada kalian seluruhnya, apa saja yang ada di dalam istana ini akan menjadi milik kalian jika kalian memegangnya, jika kalian menyentuhnya. Kira-kira kalau dikatakan seperti begitu kepada kita semua ya saat ini, karena kesini, maka para menteri itu lari. Tengok ada di sana mahkota raja, ada berlian, ada singgasana yang dari emas, bermacam, ada lukisan yang indah, harga jutaan dolar. Lukisan aja lah harga jutaan dolar, triliunan harganya. Pegang sana sampai pegang sini. Kursi menteri tadi kosong semuanya. Yang tinggal cuma raja dan Ayas. Ayas ini tagaknya. Dia kan nggak bisa duduk, pelayan. Yang lain punya kursi, berdiri saja. Lalu raja katakan, wahai Ayas, kamu tidak mau ngambil apa-apa. Lalu Ayas kembali bertanya kepada raja, wahai raja, benarkah apabila saya memegang sesuatu tersebut, sesuatu itu akan menjadi milik saya? Benar. Maka dia langsung memeluk raja. Dia peluk raja. Kenapa dia peluk raja? Karena kalau dia peluk raja, berarti dia seluruh kekuasaan raja itu, seluruh harta raja itu menjadi milik dirinya. Begitulah juga kita sebagai hamba Allah, sedaya yang kita untuk mendapatkan cinta Allah. Cinta Allah, jangan cinta makhluk. Cinta makhluk itu semu, itu semu, bayang-bayang. Kadang hari ini cinta bisa jadi benci. Ada hari ini engkau segalanya bagiku, besok benci, benci sebenci-bencinya. Makanya kata dalam hadis kalau nggak salah, kalau kalian mencintai, cintailah sekadarnya saja. Karena apabila kalian cintai sekadarnya saja. Jadi suatu saat orang yang kalian cintai itu menjadi orang yang paling kalian benci. Bencilah orang itu sekedarnya saja. Kalau benci ya memang benci kita kan kelakuannya. Tapi sekedarnya saja, yang terlalu berlebihan. Tapi bisa jadi suatu saat orang yang kita benci itu menjadi orang yang kita cintai. Terbukti dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita lah yang mengalami hal seperti begitu. Dulu teman yang kita benci, akhirnya dia sekarang menjadi kawan dekat. Ada orang dulu kawan yang kita dekat, cintai, karena sekarang menjadi orang yang kita musuhi. Seperti begitu. Tapi cinta kepada Allah tidak akan pernah berubah. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memilih hamba itu menjadi orang dekatnya. Itu subhanallah, itu jarang-jarang terjadi. Biasanya hamba yang berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi sekarang ada Allah Subhanahu wa taala langsung memilih hamba itu menjadi kekasihnya. Ini disebut dengan wali apa no? Wali yang ditarik hatinya. Wali Majuzuz apa? Majuzub. Ya. Seperti yang antum pernah bacakan dalam hayat Fadilah Sedekah, seorang hamba wanita yang jual kemudian dibeli oleh seorang laki-laki. Siapa yang baca ceritanya? Enggak. Kemudian siapa namamu? Terserah nama siapa saja, boleh Tuhan panggil. Akhirnya pada suatu malam, ya bukan itu ceritanya, hamba sahaya juga, ya sama hamba saya wanita. Lalu pada suatu malam dia Imam Malik bin Dinar, dia sholat, dia berdoa, didengar oleh Imam Malik bin Dinar. Apa doanya? Wahai Allah, demi cintamu kepadaku. Kata-katanya demi cintamu kepadaku.
Kalau Imam Malik bin Dinar katakan, wahai hamba, jangan katakan seperti begitu, tapi katakanlah demi cintaku kepadamu wahai Allah. Di balik cintaku kepadamu. Kata wanita tadi, hamba saya tadi marah. Kamu tidak paham. Kalau seandainya Allah tidak cinta kepada saya, ya, niscaya Dia tidak membiarkan engkau tidur sedangkan aku di sini beribadah kepadanya. Kan kamu? Kalau bukan karena cinta Allah itu, niscaya Dia tidak biarkan engkau tidur dan saya beribadah di sini. Jadi saya beribadah di sini karena Allah cinta kepada saya. Itu maksudnya. Karena Allah cinta kepada kita, cinta kepada Zahra, maka Allah pilih dia dalam ilmu agama. Ya. Allah pilih dia belajar hadis. Tapi kalau Allah nggak cinta kepada seorang hamba, Allah tidak gunakan dia dalam perkara agama. Itu jarang-jarang orang yang mendapat cinta Allah. Panjang kali. Dia wali-wali Allah itu, mereka kalau melihat, kadang melihat apa yang tidak kita lihat. Ya, pernah temui orang seperti begitu? Pandangnya Irfan, pandang matanya, kemudian bisa dibaca apa yang ada dalam pikirannya, kemudian bisa dilihat perkara yang ada di masa lalunya, bisa mengetahui apa aja keinginan hatinya. Ya, pandang Iqbal, dilihat, oh ini insya Allah suatu saat dia akan menjadi orang besar. Karena ada kadang seperti begitu, karena mereka melihat dengan pandangan Allah. Apa mereka pegang menjadi berkah? Pegang sumber berkah. Tanah yang biasanya tidak menemukan tanam-tanaman, dia berjalan aja di sana, langsung tumbuh tanam-tanaman. Seperti yang dikatakan dalam suatu kisah, kenapa Nabi Khidir itu dikatakan Khidir Ibnu? Mik. Bismillah. Karena apabila Nabi Khidir alaihissalam melewati suatu tempat yang tandus, maka tempat tersebut langsung menjadi hijau atau tumbuh tanam subur. Kadang wali-wali Allah ini perbuatan mereka tuh melenceng daripada adat kebiasaan di masyarakat. Bisa kita lihat daripada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, dalam Al-Quran dikatakan hamba Allah yang soleh. Sebagian ulama mengatakan dia itu Nabi Khidir alaihissalam. Pertama, apa yang dilakukan Nabi Khidir saat pertama membocorkan kapal. Yang kedua apa? Membunuh anak kecil. Yang ketiga, memperbaiki rumah yang hampir runtuh. Padahal orang kampung tersebut tidak mau melayani Musa dan Nabi Khidir. Jadi kalau kita lihat dengan akal yang wajar ya, itu perkara yang melenceng. Masa seorang nabi membunuh anak kecil, seorang soleh dia melubangi perahu. Jadi tidak seperti apa yang kita pikirkan, karena mereka melihat dengan pandangan Allah, mereka mendengar dengan pendengaran Allah, mereka berjalan dan memegang dengan Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih Allah menjadi kekasihnya. Ada yang menjadi kekasih Allah? Hah? Semuanya ya, insya Allah ya. Ini kekasih Allah menjadi kekasih Rasulnya. Nah sekarang kita mau tanyakan, ya siap-siap. Kita mau tanyakan kepada Rizky Hamdan. Ini kan sudah diceritakan tadi bagaimana
Fadilah menjadi kekasih Allah. Dan kita menanyakan bagaimana menjadi kekasih Allah. Caranya untuk menjadi kekasih Allah. Itu untuk saya. Saya sarankan Rezeki untuk baca antum ngomong. Yang siapkan, jangan lama-lama. Habis waktu kita. Dari tadi bilang siapkan, bingung dan sekarang nyari. Fadli, antum ada? Udah dapat? Bagaimana cara menjadi kekasih Allah? Satu aja. Mulai daripada Davis. Satu. Fatur. 30 detik. Mencari, catat kalau bisa. Ini banyak hadisnya, banyak ayat Al-Qurannya. Imam Syafi'i, hadis pendek 70 hukum langsung keluar. Bagaimana cara menjadi kekasih Allah? Oke, Ahyal sudah ngangguk-ngangguk. 1. Kasih mic biar lebih tegas. Ya. Minimal dapat satu semuanya. Kitab aja. Supaya kita mendapatkan cinta Allah, cintanya Allah, maka kita harus melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Dan amalan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Apakah itu benar dari kelompok B? Atau ada kritik dan masukan? Coba Ketua L. Silakan cepat. Kan boleh dikurangkan. Yang katanya bagaimana caranya tadi? Mengamalkan amalan wajib. Ya. Kok tanya apa? Tadi kan di sini sebut 5 aftarat. Suara yang lebih tegas. Ya. Jadi kan disebut dari perkara yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dan kita mengetahui banyak perkara yang Allah wajibkan kan. Bagaimana seperti ibadah haji, itu kan yang Allah wajibkan kepada kita. Bagaimana maksudnya itu? Kita belum mampu melaksanakan yang Allah wajibkan. Apakah kita bisa dikatakan telah berusaha mendapatkan cinta Allah atau belum? Boleh dijawab dari kelompok yang lain sana? Dia ada 2 yang mesti dia tunaikan. Yang pertama kendaraannya, apa dia mampu. Kalau soal yang keduanya itu jasadnya, itu rohaninya, badannya itu jasmani gitu, mampu. Kalau kita ini sekarang mampu secara jasmani ya, mungkin secara money nggak ada. Ya bang, uangnya nggak ada gitu, kendaraannya, usahanya gitu. Ya bang, boleh memang sedikit itu aja. Ibnu tambah nih. Terus saya tanya lagi, itu apa dari Qurannya atau hadisnya udah ngomong seperti itu? Kan musyawarah kan, kalau ada dari belakang langsung dijawab. Izin dulu dengan ketuanya. Di sini ketuanya Muhammad Tani dan Muhammad Ismail. Lagi mau ditambahkan? Pertanyaan tadi apa, gimana Ismail? Pertanyaannya kan termasuk cara kita mendekatkan diri mendapat cinta Allah itu dengan melakukan. Terus bagaimana kita belum mampu melaksanakan ibadah haji? Terus apakah kita
belum mendapatkan cinta Allah. Apakah kita mesti haji dulu sehingga kita mendapatkan cinta Allah? Kita beramal itu sesuai dengan mastata'tu. Dalilnya. Ya. Masyaallah, silakan Ustaz Ihsan. Beramal dengan kemampuan kita. Dalam Al-Quran, iya. sementara berfirman, "Attaqullaha mastata'tum." Fatak mastata'tum. Ismail, bagaimana? Anda setuju? Setuju itu saya maksudkan tadi. Anda mau coba? Dicoba-coba. La yukallifullahu apa artinya? Nah, coba saat apa artinya? Allah tidak memuji seorang. Terus? Apabila seorang tidak mampu. Illa wus'aha. Kecuali orang seseorang itu mampu. Allah tidak membebani pada seorang hamba apa yang dia tidak sanggup memikulnya. Ismail, ada lagi? Ada Pak. Jadi di lafaz di sini, wa ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Nawafil itu kan kalimatnya jamak. Ya. Berarti senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan amal-amal nawafil. Ya. Amal-amal sunnah, kan? Berarti dengan amal-amal sunnah yang telah Nabi contohkan dan Nabi perintahkan. Ya. Terus pertanyaan saya, bagaimana dengan apa nama itu? Itulah. Dengan apa? Dengan nawafil. Jangan juga boleh siapkan pertanyaannya. Dengan Alpul bang, aku tanya Alpul. Oke. Baik, itu tadi ulasan dari jawaban saudara kita Ahyat. Oke, sekarang kita persilahkan kelompok B untuk menjawab. Bagaimana agar kita mendapat cinta Allah selain jawaban daripada kelompok A? Silakan. Nanti bisa dikritik oleh kelompok A. Dari kelompok ini semua siapa yang bersedia menjawab, boleh disampaikan kepada ketua dulu. Jawab. Tengok ketua anggotanya. Ada yang siap menjawab? Nah, coba. Apa ya CL? Angga, silakan. Apa? Sampaikan. Mencintai wali Allah. Mencintai orang yang dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu mencintaiku, Langsung kesimpulannya, bagaimana kita mendapatkan cinta Allah? maka ikutilah aturan-aturannya. Aturan Allah. Angga katakan, jika untuk mendapatkan cinta Allah itu dengan mengikuti aturan-aturan Allah dari ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok A? Kalau saudara Nabil mau bertanya silakan. Beri kesempatan dari belakang. Tunjuk tangan di atas dulu siapa yang mau memberikan pertanyaan. Silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Silakan. Di sini ayat Qur'annya mengatakan syarat untuk dicintai Allah yaitu ittabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi ya. Lalu pertanyaannya gini, Nabi menikahi 9 orang wanita, apakah kita ikuti Nabi atau tidak? Dengan dalilnya.
usah ditambah nama 4 sih itu ya. Itu aja ya. Allah. Jadi Satu aja dulu jawab lagi. mati Allah. Cepat. Ya ada tuh. Kalau Nabi kan bini Nabi kan 9 bang. Yang mau ikutnya nak sunnah Nabi, bang sunnah Rasul. Allah. Beda. Beda. Ganti Rasul. Oh, penonton dia. Bapak. Betul. Apa lagi dalilnya dalil? Seorang dibantu. Langsung jauh ke depan. Lagi. Farel, sorot lu. Geser bang. Farel. Woi kamera. Ismail. Jawaban dari saya mungkin dalam surah An-Nisa kan, masna wa thulatha wa ruba'. Itu khitabnya kepada umat pada umat bukan nabi. Dan pernah juga ada dalam Al-Qur'an enggak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman itu bahwasanya Rasulullah itu boleh mengambil wanita siapapun yang mengibahkan diri kepada nabi. Hanya dikhususkan hanya untuk nabi saja, tidak boleh kepada umatnya. Emangnya kalau misalnya boleh Nabi boleh memilih siapa saja itu apa dibilang boleh 9 gitu? Kan yang disuruh 4. Iya sih. Yang disuruh 4 berarti Nabi boleh pilih siapa saja sampai 4 orang. Khusus ya Nabi. Iya, iya. Dalilnya apa? Dalil khusus sehingga kita saja yang kita nggak boleh 9, cuman boleh 4. Dalil khususnya pernah saya dengar itu, tapi saya lupa di mana letak kitabnya. Yang kamu dengar itu apa? Bukan letaknya yang ditanyakan letaknya di mana, tapi yang didengar itu apa? Kamu ini. Apa? Tadi yang saya bilang saya pernah dengar, tapi lupa tempatnya di mana. Di sekarang bukan tanya tempatnya, tapi yang didengar itu apa? Dalil tadi itu. Ya apa? Yang punya. Ingat bang. Boleh saudara Safirullah atau Galang Zumardi atau Rizky Hamdan atau Umar tadi belum keluar lagi apa ini? Hari ini belum keluar. Masih menembus saja. Saudara saja yang kedengaran. Belum keluar tadinya lagi. Boleh mau ditekan? Oke, boleh disempurnakan Muhammad Ibnu. Kama qala ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla ta'izna. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Boleh dijelaskan? Jadi di sana perintah kepada kita boleh batasnya itu cuman sampai 4 orang saja. Iya. Dari kalimat warubah itu batas maksimalnya. Sedangkan untuk Nabi itu adalah khususiatir Rasul, tidak boleh kita ikuti. Yang kita ikuti adalah sunnah Rasul, bukan sunnah Nabi. Sedangkan itu adalah sunnah Nabi, sebagaimana Nabi melakukan suatu perkara yang sunnah bagi kita tapi wajib bagi Nabi. Nah, gimana Ismail? Bisa dibantah atau gitu?
Puas dengan jawabannya? Ada? Gak puas? Silakan. Mana? Pas? Pas. Jadi apakah ada dalil yang menyatakan Nabi itu memiliki kekhususan di antara orang-orang yang lain, di antara para sahabat, di antara orang beriman? Ada antum tahu Iqbal? Iqbal kayaknya mau menjawab nih dari tadi. Silakan. Apakah ada dalil yang menyatakan Nabi itu mempunyai kekhususan? Kutanya kepada Musa Ilyas, ada? Ada di dalam Al-Quran satu kalimat yang mengatakan Nabi itu memiliki kekhususan. Ada? Isan? Bisa Isan? Ada? Allah tuh. Yang hafiz Quran, insyaallah tahu. Tahu enggak? Enggak tahu. Surah Al-Ahzab yang dikatakan Ismail tadi, coba dibacakan juz 22. Juz 22. Di pojok ketiga, bagian tengah. Itu buku zikiran. Coba dibacakan. Ya. Dapat Ibnu? Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Yang mana di sana? خالصة لك من دون المؤمنين. Apa artinya? Khusus bagimu wahai Muhammad dan tidak untuk orang beriman. Jadi Nabi itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang beriman yang lain. Dan salah seorang ulama telah mengarang sebuah kitab yang mana di sana diceritakan tentang perkara-perkara yang dikhususkan untuk Nabi. Siapa yang mengarangnya? Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Dibeli kitabnya. Ya Allah. Insyaallah. Sebenarnya banyak lagi tanda-tanda orang yang bagaimana cara mendapatkan cinta Allah. Di antaranya ketika kita mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulnya, tidak takut dengan celaan, tidak khawatir dengan celaan orang yang mencela. Apapun yang terjadi ketika itu perintah Allah. Saya tidak mau salaman dengan saudara sepupu, saya tidak mau salaman dengan ibu guru karena tidak ada hubungan mahram. Tidak peduli kalian mau bilang apa, asalkan saya laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, saya tidak peduli. Tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Ya banyak sebenarnya dari ayat ini. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Kalau kita tadi mau bahas satu persatu. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Diamalkan dan disampaikan. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.